bacot. Kesini buat mana? Hah? Mbak wait iki. Orang yang biasa gimana? Enggak. Wait iki. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ke Waduk Wonorejo bersama Bapak Fikri dan Bapak Wiku dan Bapak Dika. Di video ini aku pengen mereview atau ngasih tahu pengalaman pemakaianku tentang helm NGSS Cross yang udah tak pakai beberapa kali sih, belum sampai berbulan-bulan juga sebenarnya, karena kalau harian aku masih pakai yang helm MTX bawaannya motor MT25. Jadi karena visorku kemarin jelek, terus akhirnya ya wes lah beli helm baru, karena aku kan juga dari dulu emang pengen sih, ini sejak pertama kali launching NGSS Cross ini. Jadi di video ini aku mau ngomongin gimana menurutku setelah beberapa kali pakai NGSS Cross, kalau dibandingin tentunya sama helmku yang sebelumnya ya, helm MT25. Yang pertama mungkin dari desainnya. Kalau ini agak selera ya, karena helm MT25 tuh dia helmnya desainnya lebih kotak-kotak, lebih bisa dibilang lebih agresif daripada helm ini, NGSS Cross ini. NGSS Cross ini desainnya lebih ke retro ya. Cuman kalau aku sih seneng-seneng aja, suka-suka aja. Karena ya masih masuk lah kalau menurutku. Cuman mungkin bagi beberapa orang mereka lebih seneng yang modelan agresif ya, kayak AGV, aduh aku lupa namanya AGV apa, kalau yang modelan touring tuh ada AGV itu dia agresif gitu. Cuman emang harganya ya AGV harga AGV lah ya. Oh, warang bro. Jadi ya ini aja lah. Kalau dari desainnya ya begitu tadi. Kembali lagi ke selera masing-masing gimana. Kalau aku sih suka, mantep, oke desainnya. Menurutku desainnya masuk di aku. Yang kedua fiturnya, dari ventilasinya sama mirip sama kayak MT25 sebenarnya. Kalau dari ventilasi, depan sini, bawah dagu atau di dagu ini ada. Terus jaraknya dari dagu kita ke ujung helm yang bawah sini ya, yang di bawahnya GoPro ini kalau kelihatan yang di janggut situ, itu jaraknya pendek dia, nggak kayak helm MT25. Jaraknya dia kalau helm MTX itu jauh. Terus yang di sini juga ada padnya. Jadi kalau ada debu-debu yang masuk dari bawah tuh lebih ketutup kalau di NGSS Cross ini. Jadi enak dia, nggak apa ya, debu yang masuk nggak banyak gitu. Kalau di MT biasanya tuh banyak. Terus terutama kalau pas lagi hujan. Kalau di MT25 tuh pasti tembus. Masalahnya di helm itu
di helm MT25 lubang depannya ini nggak ada penutupnya. Lubang depannya ventilasi udara sini itu nggak ada penutupnya, jadi kalau hujan udah pasti nyiprat-nyiprat ke mulut air hujannya. Terus kalau yang di NGSS Cross ini dia ada tutupnya, jadi bisa digeser gitu di bagian bawah sini. Jadi kalau pas lagi hujan kita bisa tutup. Terus kalau pas lagi pengen menghirup udara segar kayak sekarang ini, ini lumayan naik apa ya? Naik bukit. Ya, nggak tahu sih. Pokoknya ini posisi agak naik, terus udara seger ini kan enak ya, dibuka ventilasinya full, terus kacanya juga dibuka full. Oh ya, ini kacanya berasanya lebih luas ya dari yang di MT25. Pandangan point of view-nya luas. Ini kalau kita mata kita arahin ke bawah itu bisa langsung kelihatan speedo. Biasanya kalau di MT25 karena dia di janggutnya itu agak panjang, itu nggak bisa gitu, masih ketutupan sama janggutnya itu, jadi harus agak nunduk dikit ini. Nah, baru kelihatan biasanya speedonya dengan jelas gitu. Itu yang kerasa di aku tuh ya itu tadi sih. Ini ada chin guardnya, terus ini ada tutupnya. Itu bagiku kerasa banget buat pemakaiannya. Oh, terus ini udah pin lock ready juga fiturnya, jadi lebih lengkap lah ya ini jadi bilang. Kalau buat perjalanan jauh belum pernah sih sebenarnya pakai ini, paling cuman ya 30 kilo gitu. Itu menurutku masih belum terlalu jauh buat ngerasain kalau pas touring gimana rasanya. Oh ya, ini di helm ini emang rasanya agak lebih berat dikit ya dibanding MT25. Aku lupa beratnya berapa, nanti coba aku taruh di tulisan di editan ya, segini beratnya. Jadi rasanya emang lebih stiff, lebih apa ya, lebih berat dikit, cuman masih tetap fleksibel, masih tetap enak digerakin kanan kiri, atas bawah. Ini masih oke banget, oke. Tapi emang agak perbedaan beratnya memang terasa. Tapi dari fittingnya, harusnya di fittingnya itu ukuranku ukuranku harusnya di fittingnya S. Lingkar kepalaku aku lupa pasnya berapa, cuman katakanlah S tuh ukurannya 20 sampai 25 gitu ya. Nah, aku tuh 25 cm lingkar kepalaku. Nah, jadi aku kemarin sempat bingung juga belinya S atau M ya gitu. Terus karena itu ukuran S tuh 20 sampai 25 katakanlah gitu ya. Nah, lingkar kepalaku di 25. Terus aku akhirnya memutuskan untuk ngambil yang ukuran M. Jadi 2M tuh misalkan 26 sampai 30 gitu ya. Nah, jadi aku ambil yang itu. Karena takutnya kalau batas atas tuh dia bakal sempit banget gitu rasanya. Takutnya, cuman nggak tahu sih. Cuman ternyata so far ini nggak longgar, terus fittingnya juga enak. Jadi rasanya udah bener sih aku milih size-nya. Nah, itu ternyata ukurannya M5758. Kalau S berarti 5556 berarti ya, 5556. Nah, aku kemarin dapatnya 56, tapi beliku yang di atasnya 5758. Nah, itu pertimbangan untuk mengambil atau menentukan size-nya ya. Terus selanjutnya dari klemnya, dari rasa fitnya di kepala ini lebih enak daripada MT25. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dia emang udah disesuaikan buat bentuk kepala yang melingkar gitu ya. Biasanya gitu, nggak ada yang nonjol sebelah atau peang gitulah istilahnya ya mungkin. Jadi fittingnya di aku pas sih, enak, nggak usah mapras-mapras. Jadi berasanya langsung fit, enak, dan dipakai nggak bikin
salah satu bagian kepala tuh rasanya ketekan gitu ya. Jadi dia pas langsung di kepala itu. Jalannya gini aja udah kayak liburan jauh. Kayak wis kayak motoran waduh rasanya. Wuh, ada mek Wonorejo 20 menit dari rumah. Ini yang sebenarnya harus disyukuri ya. Lain-lain di pipi fittingnya juga pas, dia nggak terlalu neken karena mungkin aku ambilnya yang tadi lebih gede ukurannya gitu ya. Jadi mungkin sedikit tips dari aku kalau dari sizingnya itu tadi. Nah, mungkin nanti kalian bisa ukur, kemudian yang tertarik dengan helm ini mungkin itu yang insight dari aku yang bisa aku kasih ya. Oke, jadi kesimpulannya mungkin dari helm ini memang terasa agak lebih berat dari helm MT ku yang sebelumnya. Cuman dari fitur, terus dari fitting, terus dari aksesorisnya juga dia udah cukup enak dan memadai dan lengkap untuk aksesorisnya. Ada visornya, bisa beli yang iridium, bisa beli juga pin lock buat anti fog. Sementara ini belum aku beli, dan kemarin aku dapatnya harga di 600.000 kalau nggak salah, karena aku beli bekas ya. Barunya tuh di 900 apa ya kalau nggak salah ya, segitulah. Jadi kurasa apakah helm ini worth it untuk dibeli. Kalau kalian suka desainnya terus mencari helm touring, rasanya helm ini cocok dibeli ya buat kalian. Terus kalau kalian suka desain yang nggak terlalu agresif-agresif, ya ini cocok banget buat kalian yang mencari helm seperti itu. Dan untuk nanti mungkin kalau pas aku sama teman-teman lagi main jauh gitu ya, mungkin akan tak kasih update buat gimana rasanya buat perjalanan jauh, apakah ada perbedaan setelah dipakai jauh atau ya emang udah enak seperti ini. Mungkin nanti akan ada update lagi kalau udah. Oh iya, yang belum tak kasih tahu lagi tadi dari bentuknya, karena kalau dibandingin helmku MT25, bocah lagi ngapain ya? Kalau dibandingin helm MT25 ku, desainnya ini dia lebih kecil ya bentuknya. Kalau helm MT25 tuh meskipun busanya fittingnya udah pas, karena desain helmnya tuh kayak emang gede gitu ya. Jadi kalau di badanku apa namanya? Kalau di badanku jadi kelihatan kegedean kepalanya gitulah pokoknya. Jadi menurutku ini yang lebih pas ukurannya helmnya di kepalaku. Kalau mungkin kalian badannya gede, pas-pas aja sih helm MT25. Dhuwur kan lo jane nak wik. Oke. Dhuwur ono. Heeh. Kuwi kan gonku kan kalau taro karo si karo wis nah. Beda. Ya. Baru pedanmu nyerono sesuk tekomu. Bukan ente. Cek muta-muta ora terima makane tak. Fok. Fok. Lah kuwi sainganmu. Hah? Sainganmu. Ya apa? Sainganmu. Aku ora nek esok. Kanjen wirannya tutulan apa? Ini pohon keren juga ya. Ini motovlog enggak jelas ya. Motovlog karo mlaku. Motovlog dan jalan-jalan. Mungkin itu aja sih.
Mungkin itu aja sih yang tambahan dikitnya. Terima kasih. Mungkin semoga video ini membantu kalian-kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli helm NJSS Cross ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menyimak. Lebih berat dikit, cuman masih pas ya.